Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya, mekanik otodidak. Baik. Baik teman-teman ya, di pagi hari ini kita ketemu lagi di channel mekanik otodidak. Dimana saya sudah lama sekali tidak bikin konten ya. Karena pertama saya sibuk, ya kan, sibuk. Terus yang kedua mungkin ya, yang jelas tuh sibuknya sih biasa aja gitu loh. Tapi yang jelas tuh saya nggak punya kuota untuk upload video, itu jadi masalah. Itu masalah saya. Oke. Jadi saya melihat-lihat di suatu komentar ya di channel kita ini, saya menemukan satu komentar ya. Ada satu komentar, ini dari komentar dari Mas Akbar ya, Mas Akbar. Itu bagus sekali. Jadi komentar beliau itu merequest satu sistem ya, sistem hidrolik, sistem 465. 465 ini Haikdam ya, Haikdam HD ya, dump truck dia. Ini produknya Komatsu. Ya teman-teman harus tahu juga itu. Ini bagus sekali, menurut saya ini bagus sekali. Karena apa? Karena beliau merequest satu sistem ya, beda dengan pertanyaan yang lain. Jadi langsung saya respon karena bagus sekali ya, mantap. Biasanya kalau yang lain tuh bertanya ya, bahkan saya lihat di channel-channel yang lain juga pertanyaannya itu sama gitu loh. Entah mereka ini mau jadi mekanik atau mereka itu mau jadi ahli nujum, nggak ngerti saya ya. Kebanyakannya gini, dari komentar teman-teman tuh bertanya bahwa, Mas, saya punya suatu masalah. Anggap saja misalnya masalah itu attachment dari alat saya itu lemah. Apa masalahnya? Seandainya itu pertanyaan itu sama saya, ditanyakan sama saya pribadi, itu saya nggak paham, nggak tahu apa masalahnya gitu loh. Masalahnya apa? Saya nggak ngerti. Kenapa? Karena setiap satu permasalahan ya, di hidrolik sistem ya, untuk mekanik itu ya harus paham sistemnya dulu gitu loh. Paham sistemnya, paham cara kerja komponennya ya, tahu ukuran yang dibutuhkan, tahu ukuran yang diizinkan, mana yang tidak diperlukan, maksudnya mana yang tidak diizinkan, itu harus tahu. Jadi kalau misalnya saya ditanya apa masalahnya, Mak, ya saya nggak tahu gitu apa masalahnya gitu ya kan. Jadi untuk teman-teman otodidak ya, saran saya jangan dibiasakan yang seperti itu ya, jangan dibiasakan tebak-tebakan. Itu akan jadi mekanik dukun nanti, ahli nujum akhirnya ya kan, tebak-tebakan. Jadi saran saya, mari kita belajar masalah sistem gitu loh. Fungsi dari satu komponen ya kan? Kita pelajari skematiknya. Ya kita belajar skematiknya. Kalau kita sudah belajar skematiknya, kita akan tahu jalurnya kemana ya kan. Fungsinya dari alat ini apa, fungsinya dari komponen ini apa, bagaimana cara kerjanya. Nah terus apabila ini kelebihan, kekurangan, apa yang terjadi gitu loh. Apabila cara kerjanya tidak sesuai dengan yang ada di skematik, yang ada dibukukan, apa yang terjadi. Nah begitu. Jadi di video kali ini nanti akan saya bahas ya, bukan untuk HD 465 saja, tapi akan saya buat ini menjadi umum. Jadi teman-teman otodidak akan bisa mengembangkan dari materi kita ini. Pada saat teman-teman lihat shop manual atau lihat skematiknya, teman-teman bisa mengembangkan sesuai dengan pandangan yang ada dalam pikiran teman-teman ini loh. Oke? Jadi video ini mungkin nanti akan berlanjut terus, berlanjut terus. Kita akan membahas simbol-simbol dan sistem dasar ya, sistem dasar untuk hidrolik sistem. Baik teman-teman, kita langsung ke materi dasarnya awal dulu ya, materi dasar awal. Nah, jadi untuk kedepannya, untuk sambungan dari materi ini ya, teman korek-korek aja nanti ya kan, di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, supaya apa? Supaya pada saat saya upload video ya, teman-teman otodidak ada pemberitahuan dan bisa kita belajar bareng. Komunikasikan apa yang tidak paham dan saya akan bertanya kepada Anda bila saya tidak paham. Oke, teman-temannya, lanjut ke video pembahasan kita. Oke, sekarang kita sudah sampai ke bentuk simbol-simbolnya.
kita kasih judul biar enak ya kan, biar tahu ini bahasa apa sih gitu loh. Jadi kita kasih judul dasar simbol hidrolik. Oke. Dasar-dasar simbol hidrolik. Jadi dalam membaca dari simbol hidrolik di dalam buku ada beberapa prinsip yang harus kita pahami juga. Jadi pertama, simbol hidrolik ya, simbol hidrolik itu tidak menentukan atau tidak menggambarkan dia itu mirip dengan komponennya, tidak sama bentuk dengan komponen yang disimbolkan. Terus yang kedua, simbol hidrolik juga tidak terpengaruh dengan ukuran. Biar dia ukurannya besar, kecil, ya tetap aja di seluruh dunia sepakat atau paham bahwa itu adalah simbol yang dimaksud, komponen yang dimaksud. Oke, terus yang ketiga simbol hidrolik juga tidak terpengaruh dengan arah, ya, dengan arahnya. Jadi misalnya kayak ini, ya, kayak silinder, ya, kita tahu gambar silinder nih ya. Kalau silinder, dia misalnya arahnya ke atas, ya kan, arahnya ke atas. Ya tetap orang akan baca dia silinder, ya. Semua mekanik akan baca ini silinder, seluruh dunia itu akan baca dia tetap silinder gitu. Seandainya pun dia menghadapnya ke bawah, ya tetap juga silinder dia. Bacanya tetap dibaca silinder. Oke? Jadi paham ya untuk prinsipnya dalam pembacaan skematik hidrolik. Baik. Terus kita akan bahas dari yang sebelah kiri. Biar cepat. Yang di sebelah kiri kita lihat ada satu lingkaran. Lingkaran ini adalah melambangkan bahwa dia itu pompa atau motor. Biasanya di skematik hidrolik gambarnya akan lingkaran. Terus di sini ada anak panah, ya. Anak panah ini dia akan mengartikan ini adalah arah yang ditunjuk, atau ini arah perubahan. Artinya apabila dia dikasih anak panah, dia petunjuk atau dia bisa berubah, ya. Bisa berubah itu maksudnya dalam bisa berubah posisinya, atau dia bisa berubah settingannya, ya, ukurannya. Bukan ukuran bentuk, maksudnya dalam ini adalah ukuran setting. Setting itu gimana ya? Setting itu gini. Setting itu apabila kita misalnya kita ukur misalnya 10 kilo dalam satu tekanan, maka kita bisa setting naik menjadi 15 atau menjadi 5. Setting namanya ya. Setelan. Setelan. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada gambar segitiga, ya, simbol segitiga dengan warna hitam. Dan di sebelahnya ada simbol segitiga dengan warna putih. Baik, apa bedanya warna hitam dengan warna putih? Simbol segitiga dengan warna hitam itu disebut dengan simbol energi. Ya, dengan simbol energi. Ya sama sebenarnya, ini juga simbol energi. Namun bedanya adalah ini simbol energi hidrolik. Ya, ini adalah simbol energi hidrolik. Jadi kalau kita ada di pembacaan hidrolik akan ketemu dengan simbol segitiga warna hitam. Nah, terus sebelahnya juga sama, simbol energi. Namun yang di sebelahnya ini adalah simbol energi pneumatik. Artinya kalau pneumatik itu angin, ya, angin. Oke, baik. Kita ke bawah. Di bawahnya di sini ada simbol silinder, ya. Simbol silinder. Simbol silinder ini kedepannya itu akan ada dua tipe, yaitu dia simbol silinder dengan double acting atau dia simbol silinder dengan single acting. Bedanya dari double acting dengan single acting tergantung yang ada di head end-nya sini. Saya kasih contoh.
Jadi simbol yang ada sementara sekarang kita ini adalah simbol dengan double acting. Ya, dengan double acting. Lalu bagaimana dengan simbol yang single acting? Simbol single acting dia tidak mempunyai penutup pada head end-nya ya, pada head akhirnya gitu. Jadi dia akan terbuka di sini. Di sini akan terbuka. Tidak tertutup ya, dia akan terbuka. Maka ini adalah simbol dari silinder ya, silinder group yang single acting. Oke. Baik. Terus yang ke bawah. Yang di bawah ini ya, yang ada kotak 1 2 3 terus ada panah-panahnya. Ini adalah simbol dari spool directional valve, spool ya. Spool control valve. Spool control valve. Dan simbol seperti ini pasti spool. Ya. Simbol seperti ini spool gitu loh. Baik itu dia di dalam control valve ataupun dia ada di dalam valve-valve kayak valve pilot ya, di valve-valve pilot itu, maka dia akan digambarkan seperti ini. Misalnya jumlahnya cuma 2 ya. Misalnya jumlahnya cuma 2 kayak gini. Atau dia 2 kayak gini ya. 2, 3 atau 5 atau 6 ya. Kalau 6 berarti tergantung dari fungsinya nanti. Mau difungsikan pakai apa ya kan. Kalau 2 ya tergantung juga fungsinya gitu loh. Nanti kita akan jelaskan ini secara detail ya. Detail nanti semua akan kita jelaskan secara detail. Tapi kalau kita jelaskan ini sekarang semua, saya yakin video ini menjadi panjang 1 jam gitu loh. 1 jam, dan saya yakin teman-teman lidah nggak akan lihat ini ya. Kalau yang tidak penasaran sama sekali tidak akan lihat ini gitu loh. Dan lebih baik lihat game, masalahnya tidak bisa lihat yang bisa jadi duit. Oke. Terus di samping sini juga kita sudah punya gambar ya, punya gambar simbol-simbol kayak gini. Yang pertama di atas yang punya kepala ini kayak kepala ya. Kotak ini panjang terus ada kepalanya gini. Ini adalah push bottom. Push bottom itu adalah cara kerjanya ditekan ya, ditekan pakai tangan, ditekan ya. Ditekan untuk mengaktifkan ini. Jadi semua simbol yang ada di sini berfungsi untuk mengaktifkan spool. Untuk mengaktifkan spool. Pertama kita ada punya push bottom. Push bottom dengan cara kerja ditekan, ya sebenarnya semua cara kerja ditekan ini ya. Cuman dia cara kerjanya ditekan, cek gitu ya, ditekan. Terus di bawahnya kita punya dengan cara kerjanya dia memiliki handle ya, handle. Jadi spool ini akan digerakkan dengan handle. Terus yang ketiga di bawahnya kita punya gambar yang persegi panjang di garis miring kayak angka 7. Ini disebut dengan pedal. Ya, pedal. Kalau pedal ya berarti diinjak. Terus di sini juga ada segi panjang ya, segi panjang dengan dicoret tengahnya, coret miring. Ini dia itu jenisnya solenoid. Ya, solenoid. Di bawahnya kita punya persegi panjang juga dengan garis segitiga. Di sampingnya ini ada garis segitiga warna hitam. Di atas ini tadi ya, segitiga warna hitam adalah energi hidrolik. Berarti di sini dia menggunakan hidrolik. Ya, menggerakkan ini dengan menggunakan hidrolik. Terus di bawahnya sini ada yang kayak seperti gergaji, ya, seperti gergaji, rack, ya, rack ini namanya. Cara kerja rack ini biasanya menggunakan link. Ya, untuk menyambung ini adalah link yang disambungkan ke operator. Oke. Terus yang terakhir di sini ada spring. Spring itu biasanya dia untuk mengembalikan spool yang sudah bekerja. Ya, yang sudah bekerja dikembalikan dengan spring. Jadi kalau misalnya spool ini ditekan oleh push bottom, cek push bottom, maka dia akan mengalahkan spring yang ada di sebelah kanan. Di sini spring. Ya. Maka pada saat ini ditekan, maka dia akan mengalahkan spring. Lalu hidrolik bekerja. Nah, pada saat
tidak dibutuhkan lagi, artinya ini dirilis ya. Kalau dilepas nanti pengertian dilepas ya, maksudnya dilepas kerjanya, maka spring akan menang dan mengembalikan ini pada posisi tengah. Posisi tengah. Baik. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa perhatikan teman-teman ya, perhatikan. Ini perhatikan ya. Dalam pembacaan skematik hidrolik, semua simbol itu dibaca dalam posisi netral. Ya, dalam posisi netral dalam skematik hidrolik. Kecuali di gambar berikutnya nanti akan dijelaskan gambar pengaktifannya ya. Jadi pada saat Anda buka skematik hidrolik, misalnya di bagian permasalahan, Anda akan menemui di sana, teman-teman akan menemui di sana nanti dia pada posisi netral. Lalu di baris keduanya, ya, kan buka lagi bukunya di keduanya, maka akan ketemu dengan posisi kerjanya. Jadi pada dasarnya adalah semua dalam skematik hidrolik, ya, dalam skematik hidrolik rangkaian itu posisinya netral. Catatan ini ya. Oke. Jadi kalau tidak melihat video ini sampai habis ya, tidak tahu rumus prinsip pembacaannya gitu loh. Dan itu bukan salah saya ya kan. Saya sudah kasih tahu masalahnya. Oke. Baik teman-teman, lalu kita lanjut. Terus di sini kita punya garis tebal ya, garis tebal warna hitam ini. Garis tebal warna hitam ini menunjukkan bahwa dia itu adalah line hidrolik kerja. Line hidrolik kerja ya. Kalau bahasa anunya dia work line ya, work line. Dari mana work line ini bekerja? Work line ini bekerja mulai dari pompa sampai ke akhir sistem. Ya, sampai ke akhir sistem dia. Ini adalah garis utama. Kalau dalam unit Anda akan menemui, teman-teman akan menemui ini adalah garis yang mempunyai host besar. Ya, hostnya besar. Baik, terus yang di bawahnya, tak sambil merokok dulu. Di bawahnya ya, di bawahnya di sini kita punya garis yang sama panjangnya ini, sama panjangnya, terputus-putus. Ini disebut dengan garis pilot, ya. Garis pilot. Garis pilot ini ya lem juga gitu loh, maksudnya oli juga. Cuman dia akan, garis pilot ini di dalam skematik dia gambarnya akan lebih kecil. Dia akan lebih kecil ya. Gambarnya kecil, maksudnya bukan kecil, tipis. Ya, gambarnya tipis. Itu yang menunjukkan dia adalah garis pilot. Garis pilot biasanya teman-teman akan temui di garis pilot seperti ini. Ya, ini kan garis pilot. Dan garis pilot yang paling enak untuk teman-teman temui, ya, untuk teman-teman pelajari garis pilot ini di mana sih? Garis pilot itu ada di sini. Dia di spool. Jadi teman-teman cari gambar spool di buku, lalu teman-teman akan ketemu dengan garis ini, garis pilot. Karena fungsinya pilot, apabila dia menggunakan garis hidrolik line pilot, maka dia akan digunakan dengan penggeraknya adalah ini, ya, energi hidrolik penggeraknya. Karena garis pilot ini adalah nanti kedepannya untuk menggerakkan spool, ya, untuk menggerakkan spool ya. Oke. Lalu di bawahnya ada garis panjang, ya, pendek panjang, pendek panjang, pendek panjang. Garis ini disebut dengan garis grup. Ya, kalau saya menyebutnya garis grup, gitu loh. Garis grup. Kalau di bahasa hidroliknya dia kalau di bahasa skematik itu namanya enclosure lane, ya, enclosure lane. Jadi ada garis enclosure lane. Kalau saya bilang garis grup, ini namanya enclosure lane, ya.
Enclosure line ini dia adalah garis untuk membatasi daripada beberapa komponen yang ada di dalam satu grup. Jadi saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang sangat mudah ditemui untuk teman-teman itu di aktualnya apa ya? Kayak solenoid group. Ya, oke. Solenoid group. Jadi kalau misalnya di sini ada solenoid group ya. Solenoid group. Solenoid group ya. Jadi satu misal di sini ada misalnya solenoid lock ya, misalnya sini ada solenoid lock. Oke. Solenoid lock, terus di sini ada lagi solenoid relief ya. Relief. Terus ada lagi solenoid travel. Terus ada lagi dia sendiri misalnya solenoid junction ya, junction. Jadi nanti di komponennya ini, di gambarnya ini solenoidnya, anggap ya solenoidnya ya. Di solenoid group nanti akan dibatasi dengan garis enclosure line. Jadi dibatasi, dikurung dengan dia ya, dikurung. Nah, akan seperti ini. Nah, garis ini artinya adalah masih satu kesatuan, masih grup ya, masih dalam satu wadah itu gitu. Masih dalam satu kotakan itu di aktualnya ya. Masih dalam satu grup lah. Dalam satu wadah, satu grup ya. Dan ini dia akan dibatasi di dalam bukunya dengan garis enclosure line, artinya grup itu tidak terpisah. Oke. Baik, kemudian di bawahnya sini ada garis panjang ya. Ada garis panjang ini dengan ada huruf C ya, kayak ada huruf C terbalik ini. Ada huruf C terbalik ya, terbalik ke atas dan ke bawah ya. Ini disebut dengan orifice line. Orifice line itu berfungsi untuk mengurangi laju kecepatan aliran oli. Tujuannya ya, untuk mengurangi laju kecepatan oli. Jadi kalau misalnya kecepatan olinya dari awal sini dia ini lebih besar ya, maka dia akan masuk ke sini, nanti di sini akan diperkecil. Oke. Nanti akan kita jelaskan yang lebih detail ya. Terus yang di bawah lagi, ini ada garis line, ada garis ya, garis dengan kayak ada garis-garis dua gini ya, tanda petik dua ini, atau kayak mirip huruf H lah ya, mirip huruf H. Ini yang disebut dengan instrument line. Instrument line ini teman-teman akan temui dia, sebenarnya instrument line ini bukan host ya, bukan host, teman-teman harus tahu ini bukan host. Instrument line ini dia lebih kepada kabel ya. Instrument line lebih kepada kabel kalau di skematik itu, karena kedepannya dari instrumen line ini dia akan berhubungan kepada hidrolik, kepada ECM ya, kepada ECU dia. Jadi teman-teman, kita akan bedakan dulu ya ECU dengan ECM. Jadi anggap aja gini, kalau ECU adalah electronic control unit ya, kalau ECM adalah electronic control machine. Sebenarnya unit sama mesin ini sama, cuman kita akan bedakan kalau ECM untuk engine ya, engine. Tapi kalau ECU
Itu untuk unit, untuk hidrolik. Oke. Jadi instrumen ini dia yang kedepannya nanti dia akan berhubungan dengan ECM hidrolik yang melalui pressure. Saya kasih gambaran. Satu misal begini. Satu misal kita punya satu lingkaran pompa, ya, pompa. Misalnya ini dari pompa, oli dari pompa, ya, masuk, ketemu dengan sensor pressure, ya, sensor pressure. Nah, lalu di sini ada ECM hidrolik, ECM, ya, ECM hidrolik, ya, ECM hidrolik. Jadi pembacaan dari sensor ini akan disampaikan ke ECM hidrolik. Lalu di sini, nah ini yang disebut dengan instrumen line. Ini yang disebut dengan instrumen line. Jadi dia menyampaikan kabar hasil dari pembacaan sensor hidrolik. Oke. Malah kehapus. Baik. Selanjutnya di sini ada garis hampir mirip sama yang di atas. Hampir sama dengan yang di atas. Cuman bedanya ini lebih agak tebal. Ya, kalau ini lebih tipis, ini lebih tebal penggambarannya. Ini adalah garis drain. Drain itu adalah kembalian oli dari sistem, ya, oli yang sudah dipekerjakan, yang akan dikembalikan ke dalam tangki hidrolik. Jadi akan kembalikan. Jadi oli yang sudah melalui sistem ini, ya, dia dikembalikan ke tangki hidrolik. Kembalian, ya, kembalian. Kalau saya bilang kembalian gitu loh. Kita kasih contoh juga, misalnya di sini. Misalnya ini tangki, ya. Ini tangki hidrolik. Anggap ini tangki hidrolik. Jelek gambarnya. Tak cetak biar gampang. Oke, ya, tak cetak biar gampang. Jangan tanya merek rokoknya apa, ya. Jadi hidrolik drain ini, dia ada kembalian. Kalau semisalnya dari sini silinder itu bekerja, ya, dia akan naik, maka yang di ruangan ini dia akan dikembalikan, ya, dia akan dikembalikan ke tangki. Nah, ini namanya drain. Oke, paham ya teman-teman otodidak, ya. Kenapa saya jelaskan kayak gini? Karena saya mau untuk teman-teman otodidak, ya, yang tidak sekolah teknik, ya kan. Maka saya harus jelas. Gitu loh, harus jelaskan memang. Kalau yang teman-teman yang sekolah, yang BMC, yang lain sebagainya nggak perlu dijelaskan kayak gini, dia sudah paham. Tapi ini untuk teman-teman otodidak, ya. Jadi teman-teman otodidak juga harus paham gitu loh. Orang ini bisa dipelajari oleh siapa saja, hanya kesempatan yang berbeda. Oke. Terus berikutnya di sini ada segi empat belah ketupat. Ya, segi empat belah ketupat. Baik, saya akan pindah di sebelah kanan supaya enak. Segi empat ketupat. Segi empat ketupat ini dia melambangkan, mengartikan satu simbol. Ada beberapa simbol, ada beberapa arti dari segi empat belah ketupat ini. Yang pertama, dia itu adalah filter. Ya, pertama adalah filter.
Terus yang kedua, dia itu oil cooler. Filter sama screen ini sama ya. Filter sama screen ini sama. Jadi dia mengatakan pertama itu filter hidrolik. Terus yang keduanya dia oil cooler. Tergantung nanti isinya di dalam apa, atau garis atau panah. Oke, saya hapus, paham ya? Segitiga menandakan filter atau air cooler. Screen sama filter sama ya. Water separator itu masih disebut dengan filter juga, ya. Water separator itu disebut filter juga. Jadi jangan bingung. Jadi pada dasarnya penyaringan tuh lambangnya adalah ini ya, penyaringan jenis cair loh ya. Jenis cair, bukan angin. Jadi kalau penyaringan jenis cair ya seperti ini. Anunya, simbolnya. Nanti kalau penyaringan untuk angin akan beda lagi simbolnya. Baik. Sebenarnya di simbol-simbol panel sudah pernah saya bahas kalau untuk angin itu. Tinggal teman-teman otodidak korek-korek aja ya kan, korek-korek gitu loh kalau perlu. Ya, intinya belajar ya kan. Oke, terus yang di bawahnya di sini ada gambar kotak segi 4 kubus gini ya. Dia memiliki line ini adalah line-nya ini, dan line-nya ini yang titik-titik ini adalah line-nya ini. Line-nya pilot. Baik. Spring sudah masuk ya, ada spring. Terus di sini ada tanda panah. Tanda panah pengertiannya tadi adalah dia bisa berubah, ada menunjukkan arah atau perubahan arah, ya, perubahan arah. Baik itu perubahan arah atau perubahan arahnya atau perubahan dari posisi komponen atau setting, ya, atau setting. Baik. Terus ini juga ada line-nya ada line ini. Lambang seperti ini adalah lambang dia relief, ya, lambang relief. Loh, tapi namanya di sana bisa aja Mas valve. Ya, betul, valve. Ya, misalnya kayak relief atau relief valve atau dia kayak compensating valve. Nanti seperti ini gambarnya, ya. Oke, baik. Apabila lambang seperti ini memiliki anak panah di sampingnya di sini ya, anak panah di sini, milik anak panah gini, maka artinya relief valve ini bisa di-setel, bisa di-setting, ya, sesuai dengan pengertian ini tadi, bisa di-setting. Oke, paham? Selanjutnya di bawahnya. Di bawahnya di sini ada simbol mirip dengan yang di atas, namun panahnya ada di tengah, lurus satu jalur. Kalau ini terpisah ya, kalau ini satu jalur. Dan sensingannya ini, sensingannya ini ada di sebelah sini, ada di sebelah kanannya. Simbol ini menunjukkan namanya adalah reducing valve. Cara kerjanya hampir sama. Ini dengan hitam, tapi dia nanti akan beda kebutuhan. Apabila anak panah ini masuk ke sini, artinya reducing valve bisa di-adjust, bisa disetel. Nanti untuk cara kerjanya, bagaimana cara kerjanya ini, terus menentukan bagaimana lingkaran bulat ini akan menentukan dia itu motor atau pompa, ya. Ada berapa jenis pompa? Terus ada berapa daripada tipe kerja pompa? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya agar tidak panjang video ini gitu loh. Oke. Terus kemudian di sini ada garis masih walkline ya, masih garis seperti ini namun dia agak bengkok. Di sini ada titik-titik. Artinya ini garis utama, namun ini adalah garis sensing atau dia garis pilot.
Dalam kondisi seperti ini dia kondisinya tidak bertemu. Ya, tidak bertemu. Artinya terpisah. Baik, jadi di hidrolik ada gambar seperti ini, dia tidak pisah, tidak menyatu. Terus di sebelahnya ada tanda plus. Tanda plus ini dia crossline, namanya dia crossline. Crossline. Dia juga sama, walaupun dia garisnya bertemu, ya, bertemu dengan sama besar, namun dia masih tetap terpisah. Itu garis ini sebenarnya ya, garis ini. Dari sistem sini dan sistem sini, tapi dia terpisah. Tetap terpisah, crossline. Oke, terus yang selanjutnya ada plus namun dia mempunyai titik di tengahnya, dot di tengahnya, titik ya. Ini disebut dengan join line. Ya. Join line. Jadi dia tergabung dari sini ataupun dari sini, dia ketemu di satu titik. Tidak segitiga tidak segi empat aja, tidak plus aja ya. Tidak plus aja. Jadi nanti teman-teman akan ketemu di buku itu ada yang segitiga, misalnya kayak gini. Ya, misalnya kayak gini. Tapi dia dot inilah yang menentukan bahwa dia bergabung atau tidaknya. Baik. Saya hapus biar nggak penuh. Terus yang kemudian di sini ada kayak gambar orang beating orang tiduran ini ya. Ini disebut dengan check valve. Check valve itu ada dua tipe, ada dua jenis check valve. Yang ini adalah check valve dengan satu arah, sementara yang ini adalah check valve juga. Namun ini check valve dengan dua arah. Oke. Oke, teman-teman otodidak sudah mulai paham sampai sini ya kan, dari simbol-simbol ini. Nanti selesai ini saya yakin sudah mulai mengerti cara membaca skematik hidrolik. Terus ini ya, ini kita bahas langsung. Ini adalah simbol hidrolik tank. Ya. Simbol hidrolik tank. Biasanya begini, simbol hidrolik tank. Hidrolik tank ya pasti hidrolik tank itu tempat oli ya, tempat oli gitu loh, tempat oli hidrolik. Namun di hidrolik tank ini itu ada dua tipe hidrolik tank, tangki hidrolik. Yang pertama dia itu ada tangki hidrolik yang jenis ini ya, jenis dia jenis terbuka. Jenis terbuka ini artinya dia tekanan di dalam oli hidrolik, tekanan di dalam tangki hidrolik itu sama dengan tekanan udara luar. Namun ada juga tangki hidrolik yang menggunakan tekanan di dalam dan tidak sama tekanannya dengan tekanan udara luar ya. Jadi lambangnya dia akan tertutup. Ini yang terbuka ya, terbuka. Lalu kita gambar lagi satu tangki hidrolik di sini. Tangki hidrolik dia akan tertutup. Dia tertutup. Ini tangki hidrolik dia akan tertutup ya. Dia akan tertutup. Oke. Apa bedanya ini dengan ini? Yaitu tadi bedanya ya. Kalau ini dia terpapar dengan udara luar, artinya tekanan di luar dengan tekanan yang di dalam tangki sama. Namun kalau ini beda. Tekanan di dalam hidrolik dengan tekanan di luar itu tidak sama. Loh, kalau dia tidak sama, ini tangki ini punya tekanan tinggi. Iya benar, tangki ini mempunyai tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Jadi contohnya gini. Makanya di dalam tangki yang tertutup ini disebut dengan tangki vantet ya. Vantet tank itu dia tertutup. Nanti di sini ada relief ya, ini relief ya. Relief. Ini relief. Ya, ini relief. Misalnya dari sini di sini pompa. Ibaratnya di sini pompa, ini drain, kembali dari pompa ya. Kembali dari pompa, ini masuk ke pompa. Jadi fungsi tekanan yang ada di dalam tangki adalah untuk membantu menekan oli masuk ke dalam pompa dan dikembalikan lagi ke dalam tangki hidrolik dengan tekanannya yang masih tinggi. Loh, kalau tekanan tinggi bisa meledak Mas, makanya di sini ada relief gitu loh. Nah, relief inilah nanti yang akan mengatur tekanan yang ada di dalam tangki. Apabila tekanannya meningkat, ya tekanannya meningkat, maka
akan dirilis keluar. Akan dirilis ya. Akan dirilis keluar udara tekanan yang ada di dalam tangki hidrolik. Dalam penanganan tangki hidrolik, jadi dia menggunakan yang tertutup seperti ini, yang menggunakan relief pantai tank ini, maka teman-teman juga mempunyai mempunyai perilaku khusus pada saat akan membuka tangki ini. Ya dirilis dulu supaya udaranya terbuang gitu loh. Dirilis dulu ya pelan-pelan sedikit supaya udaranya terbuang. Beda dengan yang ini, kalau ini dia paling spring aja tutupnya, tapi kalau ini tekanan. Oke? Oke teman-teman ya. Ini baru part 1 pengenalan daripada simbol-simbolnya dulu. Nanti kita akan lengkapnya di video berikutnya. Oke teman-teman otodidak, tetap terus semangat belajar. Ya, isi waktu teman-teman itu yang isi waktu teman-teman yang misalnya habis kerja gitu loh. Baca-baca buku atau lihat-lihat YouTube teman-teman yang lain gitu ya. Lihat YouTube teman yang lain untuk cari referensi agar tambah wawasan terus. Baik, kenapa? Karena kita sadar diri kita tidak pernah mendapat pendidikan teknik. Oke? Semangat pagi ya. Selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat di rumah ya, maksud saya gitu ya. Oke, baik. Semangat pagi, salam otodidak.